Zikir yang tadi, zikir-zikir kita, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, itu namanya zikir zahir. Zikir yang tadi disebut zikir batin. Tapi ada lagi zikir yang lebih teratur disebut di sini. Zikir zahir terbagi tiga, kata beliau. Az-zikr zahir min sana au du'a au ri'a. Ada tiga zikir zahir. Coba perhatikan. Zikir pertama sana, memuji Allah. Maka afdalud doa alhamdulillah. Zikir doa paling tinggi baca alhamdulillah. Kalau baca alhamdulillah artinya bersyukur. Orang bersyukur dia meminta, tidak perlu berdoa. Dia berdoa tidak perlu meminta, bolak-balik saja. Cukup dia berterima kasih kepada zat Allah Ta'ala, maka Allah tambah-tambahkan dia. Jadi kepada Allah itu nggak perlu kemudian kita cerewet. Cukup menjadi hamba yang bersyukur, disebut sana orang ini mencapai doa tertinggi. Nabi pernah minta beli rumah nggak? Kalau di Quran ada perempuan yang minta dibuatkan rumah, itu perempuan siapa? Di mana diminta dibuatkan? Di bumi apa di surga? Siapa nama perempuannya? Siti Asia. Istri dari siapa? Bayangkan suaminya Fir'aun, tapi dia tidak pernah durhaka kepada Fir'aun dalam urusan dunia. Batin dia tetap kepada Allah. Maka banyaklah ibu-ibu datang mengeluhkan suaminya. Saya katakan, adakah suamimu seburuk Fir'aun? Oh enggak, ya sudahlah, tirulah Asia. Tapi di zaman itu Asia tidak bisa minta cerai karena Fir'aun raja zalim. Kalau orang sekarang mungkin berani minta cerai. Asia berdoa, Rabbi ibnili baitan fil jannah. Tertulis di Quran, tertulis di hadis. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Coba ini, kalau kita punya perempuan mintanya begitu gimana? Dia gak minta rumah di bumi, minta aja rumah di atas langit sana, itu di surga. Luar biasa. Ini banyak ibu-ibu tersinggung ini. Au doa, ya, baru doa meminta. Kalau tadi doa cukup memuji. Dan yang ketiga ri'a. Ri'a itu boleh disebut dengan munajat mengkondisikan hati. Contoh di sini kalau zikir baca ilahi anta maksudi tidak? Ilahi anta maksudi, itu disebut zikir ri'a atau zikir ri'ayah. Ada lagi, misalnya begini, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allah memandangku, Allah memperhatikanku. Baru zikir afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu namanya zikir ri'a, zikir menjaga, mengkondisikan hati. Ini yang disebut sugesti. Ini juga disebut melafazkan niat. Jadi kalau ada orang bertanya apa dasar melafazkan niat, disebut zikir ri'a, zikir ri'ayah, ya. Kuat, sugesti itu kuat. Ini pakar-pakar kedokteran coba tanya, itu dokter-dokter itu cara mengobati orang pakai sugesti. Psikolog pakai sugesti baru diberi obat. Ulama-ulama berpengalaman juga sama, memberi obat kolbu dengan sugesti. Ditanamkan dulu kalimat yang indah di kolbu, baru masuk, baru diobati. Tapi itu zikir zahir. Nah, zikir ini ada angka-angkanya, ya. Ada 33, ada 25, ada 100. Zikirnya pakai angka-angka. Maka zikir angka mesti disebut zikir zahir. Sekarang zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Al-khalas minal futur wal baqa ma'a syuhud wa luzumil musamarah. Nah, ini perhatikan.
Jangan ngaku-ngaku zikir khafi kalau belum sampai 3 hal ini. Ya. Pertama, al-khalas minal futur. Orang kalau zikir zahir lelah, capek, bosan. Coba zikir 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, capek. Suara kita serak. Benar. Ya. Orang baca yasinan itu kakinya kesemutan. Istighosah punggungnya sakit. Kenapa? Itu zikir zahir. Lalu dibawa ke zikir khafi. Hati-hati, orang hari ini baru latihan zikir khafi, belum betul-betul zikir khafi. Karena zikir khafi sebenarnya tidak ada angkanya. Hari ini zikir khafi Allah Allah masih ada angkanya 5000, 1000, 33, 11. Itu semua angka. Angka itu bagian zahir. Bagian zahir. Zikir khafi tidak ada angka. Al-khalas minal futur, dia tidak lagi pemalas. Coba dapat zikir di Google, amalkan ini 1000 kali, baru 100 sudah pengen berhenti. Nah, zikir khafi, kenapa orang banyak mengamalkan? Karena dia punya mursyid. Kalau orang sudah punya mursyid, barulah dia sanggup mengamalkan zikir banyak-banyak. Oke. Zikir khafi itu ma'al baqa' ma'asyuhud. Dia tidak sibuk dengan angka. Dia sibuk dengan yang punya nama. Coba tadi baca Allah, Allah. Kalau saya kasih angka 5000 pasti banyak sekali. Ya. Tapi kalau coba kita ngobrol dengan orang yang kita kasihi berjam-jam pun kita sanggup dan tahan. Kenapa? Al-baqa' ma'asyuhud. Orang ini menyaksikan yang dicintainya. Kenapa lama tahan-tahan duduk lama di kafe, di warung kopi? Di sini ada kafe, ada warung kopi. Pasti anak muda ini sampai yang tua-tua suka nongkrong di situ. Hatta ustadz dan kiai pun suka duduk dan ngobrol, ngopi. Coba lihat majelisnya kiai, pasti ada kopinya. Benar nggak? Kenapa kita lama duduk ngopi? Karena kita kenal dengan orang di samping siapa yang diajak bicara. Paham? Jadi kenapa tidak tahan zikir? Karena belum ada yang menemani zikirnya. Belum kenal dengan yang disebut namanya. Jika belum kenal, duduklah bersama orang yang sudah kenal, maka nanti lama terasa sebentar. Belum tahu rasa minum kopi, tidak suka menghisap rokok, ya? Tapi duduk dekat mereka, pasti lama juga duduknya. Maksud kami sederhana, jika urusan dunia orang duduk tahan minum kopi, kopinya kolbu adalah zikir khafi. Az-zikrul khafi. Apa dibaca? Nama Allah di kolbu. Kalau orang lagi kasmaran, tahu kasmaran? Mau tidur, nama kekasihnya muncul. Ya, nama kekasihnya dulu siapa, Pak? Mantannya dulu siapa? Apa? Oh, Masya Allah, Fatimah masih. Sekarang jadi istri. Ya. Jalan kemana Fatimah? Jalan kemana Fatimah? Begitu kan? Ada yang datang, ingat Fatimah. Orang kalau sudah cinta, ta'allaqat qalbuhu biqalbiha. Kalau sudah cinta, hatinya berta'alluq, terikat. Makanya duduk ngopi itu bikin candu. Bukan ngopinya yang candu, duduk-duduk ngobrolnya yang candu. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi Imam Bukhari, hadis yang sahih, ana jalisun man dzakarani, ana ma'ahu idza dzakarani. Akulah teman orang yang suka menyebut namaku. Aku akan menemani dia duduk, menemani dia berdiri, menemani dia ngapain. Oleh karenanya jangan heran guru-guru mulia mereka betah duduk lama-lama berzikir, tampak sendiri secara kasat mata, sebenarnya dia tidak sendiri.
dia bersama Rabbuna ilahi Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau duduk, kita duduk sama teman atau sama orang tidak kenal dengannya, sanggupkah duduk lama? Pernahkah nongkrong, duduk ngobrol lama dengan orang tidak dikenal? Pasti tidak. Kita tidak kenal, tapi ada kawan yang kita kenal, baru kita betah. Inilah wujud ittikhadhi syekh al-mursyid fi suluk wa sayr ilallah. Karena tidak kenal kepada Allah, maka tidak tahan duduk. Maka carilah guru yang kenal Allah, lalu duduklah bersamanya. Kita akan betah lama-lama duduk menyebut namanya. Berarti wajib bermursyid. Datang ke beliau, jangan ambil talqin kepada saya, ambil talqin ke guru yang ada di kampung kita, ke mursyid yang ada di negeri kita. Jangan tunggu dia mati. Saya tidak yakin Imam Lapeo semasyhur ini di masa hidupnya. Kapan beliau masyhur? Meninggal, orang cerita karamahnya, baru orang kemudian ingat, oh iya, baru kuburan beliau diperbaiki, baru diziarahi. Di masa hidupnya paling hanya muridnya. Bahkan kami kenal beliau ini juga malamatiyah, ya, duduk bersama orang yang minum toa. Akhirnya muridnya beberapa ada yang kemudian keluar, tapi mereka tidak tahu wali itu apa yang dipegang berubah, toa menjadi air. Saya diceritakan oleh Pak Kiai kemarin bahwa murid-murid beliau dulu sempat suuzon kepada gurunya, berprasangka kepada gurunya. Inilah ujian murid, melihat guru melakukan yang menurut mata dia tidak sesuai syariat. Diuji murid, apakah murid masih tasdik kepada ilmu gurunya, atau dia mengatakan sepertinya guru kita ini tidaklah mursyid. Makanya banyak orang bertanya, bolehkah mengkritik guru? Boleh, tapi kamu berhenti jadi murid.